Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah anistofahu wa jitabahu bin nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah fala hawla wa la quwata illa billah. Yang kawula hormati, kawula taati para kiai, para ibu nyai, khususipun guru kita semuanya Al-Mukarrom Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beserta dengan Bunyai Saidah, mugi-mugi tansah diparingi sehat wal afiah, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Karena pemberhentian ini sebenarnya anugerah buat beliau berdua untuk selalu menjadi kemanten baru kembali. Pemberhentian ini tidak ada yang perlu disesali, apalagi ditangisi, dengan satu alasan yang prinsipil, karena beliau lebih alim dan konsisten dalam berjuang, bahkan dibandingkan dengan orang yang memberhentikan beliau. Iki mau ngarang ya suwi ngawur ae. Beda tak? Dan ini adalah persembahan dari seorang mantan kepada mantan. Sebelum saya lanjutkan testimoni, perlu saya matur kepada panjenengan semuanya bagaimana saya pertama mengenal beliau secara langsung. Beliau itu tindak ke Denanyar, rawuh ke Denanyar. Saya habis jamaah. Jadi saya ini kalau di rumah termasuk orang istiqomah jamaah. Kira-kira kalau sama Kiai Marzuki ya mirip-mirip lah kira-kira gitu. 11-12. Bahkan mungkin lebih khusus saya, karena saya berangkatnya ke masjid pakai bakia, dan saya lihat di tempatnya Kiai Marzuki nggak ada bakia. Beliau rawuh tanpa telepon lebih dahulu, dan kemudian dawuh-dawuh ada beberapa hal yang kemudian itulah mulai perkenalan secara langsung saya dengan Kiai Marzuki Mustamar. Kemudian ada momentum lain yang sangat mendekatkan kami adalah ketika menjelang Konferwil PWNU tahun 2018. Saya khususnya dengan Gus Fahim itu sejak dulu profesinya jurkam dan tim sukses, dan alhamdulillah selalu sukses. Cuma kalau jurkamnya Gus Fahim itu juru kampanye, kalau saya itu juru kunci makam. Karena kalau ada orang ke makamnya Mbah Bisri tanpa izin saya, akan saya SB. Lagi gak ngarangket mau, iki otomatis iki mau. Pada saat itu beberapa teman
berdiskusi dengan kami siapa yang paling tepat untuk kita perjuangkan bersama dalam untuk mengemban amanah menjadi Ketua PWNU tahun 2018 tahun 2023. Saya hanya menjawab satu, saya mau berjuang, bekerja kalau Anda yang mengajak saya ini memilih Kiai Marzuki Mustamar yang kita perjuangkan. Kalau enggak, saya nggak mau. Kenapa? Karena waktunya itu hanya setengah bulan menuju Konferwil. Dan kita butuh sosok yang mudah diterima oleh semua ketua PCNU se-Jawa Timur. Dan saya tidak melihat selain Kiai Marzuki Mustamar pada saat itu. Dan kami memperjuangkan Kiai Marzuki ini bersama-sama. Saya, Derekno Gus Kausar, Derekno Gus Fahim, Derekno Gus Khalil, bahkan saya itu juga Derekno Gus atau Ilah Nirboyo. Kami bersama-sama. Kami dari kader-kader pondok pesantren memang punya keinginan, bukan permintaan Kiai Marzuki, bukan keinginan Kiai Marzuki. Itu kesaksian kami sendiri. Itu atas permintaan kami semuanya. Dan alhamdulillah beliau akhirnya terpilih menjadi Ketua PWNU Jawa Timur. Dan kami merasakan bahwa selama kepemimpinan beliau itu suasana sangat nyaman di PWNU. Kebersamaan terjadi, kekompakan begitu tumbuh dengan baik. Hubungan PWNU dengan PCNU berjalan dengan begitu indah. Kami melakukan turba itu hampir setiap tahun di PCNU. Saya yakin walaupun PCNU se-Jawa Timur hari ini tidak datang karena takut sama yang di atas, tapi hati mereka pasti ada di sini. Jiwa mereka bersama-sama kita. Saya yakin itu. Ayo di atas maksudnya. Ya kalau ada ketua PCNU takutnya pada selain Gusti Allah kan bukan nemenin Pak. Kalau ketua PC kok udine nang liyane Gusti Allah. Jadi menurut saya kepemimpinan beliau yang luar biasanya apa? Beliau memberikan ruang yang sangat cukup kepada kami yang direkno beliau untuk berkreativitas. Sehingga potensi yang ada di pondok pesantren, potensi yang dimiliki oleh pengurus PWNU ini menjadi anugerah. Karena saat ini ada potensi yang dimiliki oleh seseorang dianggap sebuah ancaman, bukan anugerah. Itu yang membedakan beliau dengan yang lain. Mohon maaf Gus Kausar. Gus Kausar ini viral pertama kali ya gara-gara Kiai Marzuki. Jadi harusnya beliau itu punya kewajiban membayar royalti kepada Kiai Marzuki. Tapi sampai sekarang belum pernah saya lihat dan tidak ada kwitansinya. Mantun iki ditagih ya. Tapi nanti kalau testimoni dilarang gojloki Kiai Marzuki loh ya. Boleh kita saling gojloki tapi jangan gojloki Kiai Marzuki. Ya jenengan tahu sendirilah bagaimana keakraban kita ini. Bagaimana kedekatan kita ini seakan-akan tanpa sekat. Kenapa? Karena memang bangunan kita ini bangunan ilmiah. Bangunan kita ini bangunan mahadiyah. Yang membuat kita ini satu perjuangan, satu frekuensi. Tidak membedakan latar belakang apapun. Semuanya satu, taat kepada para masyayikh sepuh. Itu yang menjadi motivasi kita semuanya.
tanpa melihat pilihan. Walaupun insya Allah semuanya di sini ikut saya. Ya, yang namanya politik kan harus klaim, Pak. Ini saya klaim, semua di sini ikut saya sudah. Amin Allahumma. Jadi para santri sampai nangis kleru, kudu bersyukur. Harus bersyukur hari ini bahwa keberadaan Kiai Marzuki adalah anugerah bagi kita semuanya kapanpun dan dimanapun. Mungkin ini salah satu pematur saya yang agak apa ya, agak ekstrim. Menurut saya pemberhentian Kiai Marzuki ini ada anugerah yang patut kita syukuri karena beliau bisa terlepas dari cengkraman rezim PBNU yang hari ini dengan nyata dan cara murahan menghamba pada kekuasaan.